namanya Speed Ya, ya. kali ini kalau tadi barengan sama Detik Travel, kali ini kita akan ngomong soal bagaimana kita sesiap apa dampak yang dibawa Speed ini terhadap infrastruktur yang kita punya gitu. Dari Detik ini kita ada Mas Faya, Mas Reptel Faya. dari Detik Inet. Halo Edo Eza, apa kabar? Welcome back Mas Baik Faya. sekali ya. Gimana Mas sudah? Faya habis dari Taman Safari apa gimana hari ini? Ngajar Bali Zoo dong kalau Bali Zoo ya. Speed ngomongnya cuma santai, nggak bisa ngomong N-nya dia lupa dia. Santai gitu. Dia ada kayak Jangan-jangan dia sebenarnya ngorder makan kali ya. Santai. oh, bisa sih. Ajo, Ramon. Karena sebenarnya yang dimakan sama Speed cuman nasi padang aja ya kemarin yang ke highlight ya. Jadi jamu juga dia minum kan. macam-macam sih. Iya. Cuma belum Lumayan promosi kuliner lah ya sama minuman. kuliner juga. Roti unyil, harusnya roti unyil. Salah satu pertanyaan yang banyak sekali disampaikan juga pada akhirnya ketika Speed datang adalah ini orang gimana caranya bisa live dengan continue itu ya berjam-jam. Real time. Padahal Indonesia dikenal dengan negara yang kecepatan internetnya masih kalah dari negara-negara lainnya. Tapi di situ pula tercipta rekor sebuah kecepatan gitu tentang internet. Banyak-banyakan subscriber, banyak-banyakan penonton gitu. Mas Faya, any komentar? Kemarin juga ya Speed bahagia banget tembus 1 juta penonton itu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari jumlah, ya Indonesia tuh data dari global itu kita pengguna YouTube-nya 139 juta gitu loh. Itu separuh populasi Indonesia tuh. Jadi dari tiap 2 orang Indonesia satu nonton YouTube. Jadi video kayak gitu. Jadi dan untuk Indonesia sendiri kan di global aja kita terbesar keempat kan. Setelah India, Amerika, terus Brazil baru kita gitu. Artinya paling gede keempat di dunia tuh udah di Asia Tenggara tuh kita udah paling nomor 1 lah. Makanya ketika Speed live stream di kita ya otomatis lebih banyak kan. 139 juta terus nembus rekor 1 juta penonton udah wow banget sih. Ditambah padahal kita kayak penonton biasa aja kali 1 juta. We can make FOMO. more than that gitu ya. Penonton kita FOMO juga. Jadi FOMO pada apa sih Mas Faya termasuk salah satu dari 1 juta itu kan? termasuk bersama anak-anak Inet mantau. Ini orang kemana sih gitu kan. Mantau lah. Iya. Jadi bisa jadi sebetulnya ya angka yang tembusnya 1 juta tapi mata yang menontonnya itu jauh lebih banyak lagi. Kayak nobar nih ya Mas Faya ya. Berarti sebetulnya betul ya yang Speed juga diuntungkan dengan agendanya datang ke Indonesia. Dan bahkan sebetulnya menurutku bisa dibilang juga fair gak sih untuk dibilang kalau sebetulnya tujuan utamanya dia ke Asia Tenggara justru sebenarnya adalah untuk Indonesia juga. Emang gitu sih. Jadi kalau kita bilang siapa yang untung dari sisi Speed jelas dia untung. Pertama dia mencahin rekor viewer 1 juta. Terus dia nambah subscriber hampir 400.000 cuma buat datang ke Indonesia doang gitu kan. Sementara dari kita sendiri dari sisi Indonesia kita untung karena kita ikut dipromosiin kan. Karena semua tempat-tempat namanya juga Speed kan dia umur masih remaja lah ya. Jadi 19 tahun loh Mas Faya. Jadi dia datang ke tempat-tempat yang emang tempat yang seru buat nongkrong buat gaul gitu kan. Dia ke Kota Tua, dia ke waktu di Bali dia ke Monkey Forest, terus dia ke Bali Zoo. Terus juga di Jogja dia ke Malioboro, ke pasar nyobainnya segala macam. Jadi tempat-tempat yang emang seru buat didatengin. Jadi itu adalah tempat-tempat wisata yang akhirnya keangkat juga. Selain juga dia nyobain kayak batik, dia pakai baju lurik, nyobain nasi padang, minum jamu gitu-gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya ya jadi promosi kita juga gitu. Dan ini kayak udah lebih dilakukan kayak udah people to people aja antara Speed dan para kolaboratornya di YouTuber lokal di Indonesia yang collab sama dia gitu ya. Karena menyambung fakta tadi bahwa Mas Faya bilang kita tuh punya 135 juta pengguna YouTube. 139 juta pengguna YouTube. 1 juta tuh mestinya bukan hal yang gimana-gimana ya buat Indonesia. Maksudnya we can make more than that gitu. Artinya ini cukup membuktikan gak sih bahwa Indonesia itu surga untuk para streamer bisa mecahin rekor-rekor baru gitu, Mas Faya. Itu sebabnya makanya banyak banget kayak konten kreator internasional tuh yang tergoda untuk membuat engagement dengan viewer Indonesia. Speed salah satunya dengan melakukan live stream langsung di Indonesia. Tapi banyak banget misalnya gue ambil dari 2 sisi ya. Pertama bola. Bola tuh banyak banget
content creator luar atau bahkan akun-akun official MU ya di yang luar hobi itu, banget iya, tuh. Yura Iya. United. Bahkan Iya. kayak misalnya yang terakhir tuh kayak FC Dallas gitu. Heeh. Itu Iya, sekarang iya, udah mulai agak rutin bikin postingan yang pakai bahasa Indonesia atau Di satu rahasia umum juga bahwa banyak banget bule-bule yang pindah ke Bali untuk menjadi influencer itu dia, juga Content Canggu ya. creator ya. Content Iya, creator, betul. iya Oh, di iya, Canggu bentar lagi. udah penuh banget tuh kayaknya udah full sama mereka tuh kayaknya. Iya, iya yang Nah, di bio-nya itu tuh. udah jadi fakta gitu bahwa kalau bawa market Indonesia pasti akan punya multiplier effect yang gede buat lo bisa dapetin apa yang lo pengen gitu. Kita bicara soal streamer ya. Kalau kitanya sendiri udah dapat manfaatnya sebaliknya belum, Mas? Kalau promosi keluar atau di internal di Indonesianya doang. Kalau ngelihat dari konten-konten kreator lokal ya, dari jumlah banyaknya pengguna di Indonesia sendiri itu juga nguntungin mereka. Nanti udah terbagi-bagi lagi ke segmen. Ada yang misalnya game, ada yang misalnya mainan, ada yang misalnya traveling. Jadi itu kayak udah ada fanbase-nya masing-masing untuk setiap bidang konten creator yang mau lu garap, dan itu kayak bisa potensial banget untuk terus dikembangin. Itu Indonesia doang, belum dia narik yang dari luar gitu. Sementara untuk promosi keluar juga kita sih ngeliat ada beberapa yang udah mulai ini juga ya, udah mulai go internasional juga, atau beberapa yang dibalik kayak misalnya beberapa konten kreator luar yang akhirnya lebih banyak main di Indonesia karena dia bikin konten-konten terkait Indonesia. Kayak misalnya Jepang tuh banyak banget tuh kayak gitu tuh. Beberapa konten kreator Jepang yang emang dia bolak-balik ke Indonesia terus bikin juga, atau banyak banget orang-orang Jepang yang orang-orang Indonesia yang di Jepang pada bikin konten sekarang. Mulai daily life, ya, daily life lah daily gimana life, daily jadinya life, tapi mahasiswa di itu Jepang. kayaknya banyak Iya, banget, iya, terutama mereka yang kalau yang dulunya kuliah sekarang juga yang kerja tuh. Orang-orang yang pada baru kerja di Jepang pada bikin konten, dan itu kayak menarik banget karena jadi kayak ya katakanlah lu dari sisi positifnya adalah itu jadi kayak kontak budaya aja antara Pokoknya yang bangsa ada kita sama luar. Indonesianya tuh pasti gede tuh engagementnya ya. Dimakan. Sampai ada meme-nya, ada Indonesia coy. Iya. Itu udah kayak jadi umum banget kan. Iya, 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 iya. iya. Ya tapi itu emang kejadian, dan itu it work gitu. Makanya ketika kemarin speed live stream di Indonesia itu kayak animonya udah gila-gilaan gitu kan, orang udah kayak udah, makanya dia ada bouncer gede-gede kan bodinya kan, ada dia bawa bodyguard kan. Tapi kita juga ngelihat bahwa walaupun tampak seperti spontan, kita tahu bahwa itu terkonsep sih. Jadi kayak misalnya waktu ada polling bahwa Speed disuruh ke Papua, ya nggak bakal sih ke Papua karena dia sebenarnya udah punya terprogram jadwalnya. sebenarnya. Karena Iya. kita tahu sendiri bahwa ketika dia di Jakarta dia kan dibantu sama Raja Arab kan buat dia ngatur segala macam tempat-tempatnya kan. Jadi dan di kota-kota lain juga dia sebenarnya ada kontak lokalnya lah yang buat ngaturin dia. Jadi jadwal dia kemana itu sebenarnya udah terjadwal. Sebenarnya udah tersusun, terjadwal. bukan spontan ya. Uhuy. Tapi sebenarnya nih ngomongin juga soal warganet atau kayak sepertinya mudah gitu untuk memasukkan unsur Indonesia untuk para influencer juga, dan akhirnya kontennya jadi booming juga. Jadi setuju gak sih Mas sebenarnya kalau setiap warga Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi influencer? Kayaknya sekarang Setuju banget karena prinsipnya Profesi. gini, seringkali hal-hal spesial itu sebenarnya suatu hal yang ada di sekitar kita sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau buat konten-konten kreator yang traveler gitu kan, sebenarnya dia tuh banyak banget yang sebenarnya dia bikin konten dari tempat sekitar dia gitu. Yang ibaratnya tempat sekitar gue tuh itu destinasi buat orang yang ada di sebelah mananya Indonesia gitu. Jadi banyak potensi yang bisa digarap untuk jadi konten di Indonesia karena beragam banget sih kita. Lu mau bikin apa? Mau bikin makanan banyak banget gitu. Jadi Konten bisa nggak dibilang habis gitu. Indonesia tuh surganya para streamer ya. Surganya. Banyak banget konten yang bisa dibikin di sini. Tinggal balik lagi ke kreativitas orangnya, kita mau ngolah apa enggak gitu. Hal yang biasa kalau konten kreator jago itu jadi spesial banget sih. Tapi udah siap nggak Mas kita misalnya secara infrastruktur yang mendukung kecepatan internet segala macam, kalau misalnya makin banyak yang bikin konten di sini gitu, sudah cukup siapkah infrastruktur kita? Sebenarnya waktu live stream kemarin juga kan ISP itu kan dia bawa alat sendiri ya. Oh dia pakai ini sendiri, Iya, pakai Starlink dia? Enggak, dia enggak pakai Starlink. Dia ada. Kalau gendong-gendong parabolanya enggak. Dia Jadi providernya ada beda. Tapi terus kemudian jadi pertanyaan juga nih, kuat juga nih live stream. Ya agak kerasa faktor jarak kan dia pakai mikrofon yang connect ke kamera Mungkin segala macam. karena banyak
pohon-pohon kali. Ya belum ada lagi drama kemarin kan mikrofonnya diambil monyet juga di Betul, Bali iya. kan. Jadi suaranya suara monyet. Kayaknya itu sebenarnya mungkin scripted, ada kemungkinan Ya, tapi ya. monyetnya baik loh. Maksudnya handphonenya tuh dibiarin di situ. Si Speednya bilang, no, it won't bring my handphone gitu. It won't. Eh, Tapi beneran gak diambil, cuma dijatuhin doang aja. Iya, Tapi iya. mikrofon Iya, mungkin dia lebih emang tertarik diambil, mikrofonnya. Iya, yang kecil. Oh Kemarin iya itu. benar lagi diikutin Iya. ya sama dia ya. Nyobain kan. Ah. Walaupun banyak ya ada yang oh ini niru nih gitu. Tapi nggak Iya. apa-apa, tapi at least dia nyoba dan bisa juga kok gitu. Fitur Judulnya terima. CCTV istri ya. Walaupun sebenarnya juga ya bad marketing is also marketing gitu loh. Iya, iya. Kalau Mungkin dibilang kayak awalnya ngikut-ngikutin dicemooh padahal dulu karena ngikut-ngikutin ternyata dia jadi pertama di Indonesia yang lakuin itu siapa tahu. iya, dan Anyway. sebenarnya makin banyak yang komentar kan berarti Lebih insight-nya bagus juga juga. makin banyak juga Karena gitu. sebanyak sebenarnya banyak yang Engagement-nya. kayak live streamer itu kan biasanya game ya. Mm-mm. Live streamer game terus orang pada nonton gitu kan. Ini kayak jadi satu hal yang baru ditunjukkan oleh Speed ya mungkin juga akan inspiring konten kreator lokal buat niru juga gitu. Akan selalu gitu sih, akan selalu ada yang mulai duluan, ada yang niru. Mungkin yang niru pertama ayah agak-agak dinyinyirin tapi terus orang akan coba Iya, terus kok. iya. Akhirnya Iya, akan jadi tren itu kan awal mulanya tren juga sih Iya, sebetulnya ya di internet ya. Karena kayaknya nggak ada yang original di internet mungkin. Nggak ada, Karena nggak ada semuanya satu yang original semuanya juga ya saling terkait- meniru, terkait ya. iya gitu. Yang Termasuk unik juga. itu adalah apa yang dilakukan Speed juga kan jadi pemberitaan di internasional ya, di luar terutama untuk media-media yang emang lebih ke gaya hidup sama Entertainment. Iya. Dan akhirnya juga bisa orang pada ngelihat juga ngebandingin apa yang dilakukan Speed di Indonesia dibandingin sama negara-negara Asia Tenggara lain. Karena memang kalau kita follow akun X-nya Speed, emang dia udah bilang dia itu sebenarnya konsep jalan-jalan ini namanya Southeast East Asia. Asian Tour Heeh. bahasanya dia. Jadi emang dia dari tanggal 9 tuh emang bakal keliling Asia Tenggara tuh. Dan kemarin juga kan sempat rame netizen Malaysia bete karena Iya, di cuman Malaysia tuh nggak terlalu ngapa-ngapain Nggak gitu. nggak Dia dapet cuma rekor apa-apa iya, gitu ya. sementara di Indonesia tuh banyak banget yang 3 kota dan banyak banget yang dilakukan Speed di Indonesia gitu. Dan Jadi kayaknya juga kita ngeliat bahwa 1 juta itu nggak juga, bisa iya. juga sih. Harus ke Indonesia sih dia buat iya, megang rekor 1 juta betul, itu betul, ya. betul, betul. Bahkan sebetulnya mungkin itu ada strategiknya lah ya. Kenapa sebetulnya Malaysia duluan yang didatengin biar ya tahulah rute terdekat mungkin dari Malaysia kemana lagi sih, kan berbatasannya kalau mungkin. nggak salah tuh dia tuh dari Filipina dulu terus ke Kamboja terus ke Vietnam ke Malaysia ke bawah terus Oh, jalur kayak- sutra ya, ke Indochina. Indonesia. Terus dia ke Indochina Singapura gagal kan. Terus Ya. dia Oh, balik iya. ke Kamboja lagi karena Singapura dia kan mau ke Universal Studio dan langsung live stream kayaknya pasti nggak boleh deh. Kayaknya semua Ya, pun ya. kayaknya nggak. Tadinya nggak gue akan- mikir dia akan nonton F1 sih di Singapura, ternyata enggak ya. Ya mungkin karena dia awalnya kan dia yang ke Universal Studio tapi terus kemudian nggak bisa kan karena perizinan kan. Tapi emang Tempar kan pasti gitu kan. Tapi ya. sebenarnya pun kalau kita perhatiin waktu dia ke Bali pun sebenarnya dia ada koordinasi juga sama pihak yang dia datengin kayak Bali Iya, Zoo iya. karena tim dari Bali Zoo kayak udah ready Speed mau datang karena mereka juga udah ready sama kameranya sendiri gitu, dari pihak Bali Zoo-nya ya karena kan pasti mereka juga pengen dokumentasi kan. Jadi pas kita lihat oh emang udah ada koordinasi sebelumnya kalau Speed akan ke sana gitu. Jadi sebenarnya nggak spontan Nggak banget. spontan Ya, banget. huy banget. That's why mungkin ada beberapa pihak yang merasa kecewa kenapa pemerintah nggak ikut ambil alih di sini gitu ya. Nah, Pada meski kita ngelihatnya yang dilakukan Speed ini kan sebenarnya memang sespontan itu Uhuy. lagi. Tapi ternyata ya terjadwal itu bisa dikoordinasikan sebenarnya. Cuma ya udahlah, mungkin dia Berarti- akan balik lagi gitu ya Mas ya. atau mungkin sebenarnya kita miss lagi nih kesempatannya ya untuk nggak tahu deh dari pemerintah Indonesia atau mungkin juga dari Kalau kata Pemda kita sih kali. ya gini. Uh-huh. Untuk satu hal kita nggak bisa apa-apa lempar ke pemerintah sih. Iya Maksudnya kayak content creator kayak gini kayak udah lebih kayak people to people contact aja sih. Jadi kayak jejaring Speed di sana sama jejaring kita di sini, collab bareng itu kayaknya udah satu hal yang umum banget sih. Jadi kayak why not langsung people to people aja, langsung kayak Reja Arab, Speed dan beberapa content creator lokal lainnya kolaborasi langsung gitu kan. Itu jadi satu hal yang sebenarnya seru juga buat dilakukan gitu. Giliran nanti misalnya
Takutnya pemerintah tiba-tiba mau ikutan apa terus pasti juga kan netizen apa sih gitu kan, iya pasti kan. sih, iya sih. Iya. Takutnya kalau pemerintah ikut campur malah jadi kurang ya. Iya, atau enggak Iya. se-fun itu karena mungkin ada birokrasi lah atau mungkin juga ada pakem-pakem yang emang nggak boleh di Gue gak kebayang juga kalau Speed ketemu sama misalnya birokrat boomer gitu kayak tek-tekannya. Iya. Enggak, malah ntar malah makin lambat. Nanti mungkin malah makan nasi padangnya fine dining ya. Jadi nggak kayak kemarin. Nggak kayak kemarin tuh. Kemarin dia makan nasi padang langsung dari plastik. Dan berdiri di jalan. Not even pakai tangan tapi langsung ke mulut. Iya. Kira apa tuh nasi padang ya? Tapi ya sebetulnya juga kita kayak apa perlu nggak sih sebenarnya kita juga berterima kasih sama netizen Indonesia kan yang meramaikan kita juga sebetulnya yang senang Perlu dengan banget konten karena itu seperti ini. kayak suatu hal yang apa ya beneran dari netizen ngeramein terus netizen juga yang paling ngerasain dampaknya gitu kan, netizen juga yang ngerasain serunya. Kita juga mencoba memaklumi kalau emang situasinya pasti kan agak-agak chaos ya karena pasti. lu bayangin aja ada selebriti yang dikenal buat dunia mereka ada di situ, tampil di situ sedekat itu, orang pasti kan akan Ngejar pasti sih. ngejar. Iya. Apalagi yang FOMO yang tadinya nggak tahu jadi gue pengen ikut juga di situ gitu kan, jadi udah hektik banget Iya, dan iya, terus makanya ya wajar aja kalau misalnya Speed bawa bodyguard ada satu atau dua gitu kan. Terus selain kameramen dan timnya, jadi ya karena itu juga itu ya. Selain juga Speednya belajar ngomong juga ya. Minggir lu miskin. Santai. Itu nggak akan keluar tuh kalau misalnya ada Itu kocak juga sih yang Menteri ngajarin misalnya. Speed ngomong gitu ya. Iya. Benar. Dan terima kasih juga kepada Reza Arab yang sudah bersedia dengan sangat rendah hati mengganti semua barang-barang Yang rusak. pedagang yang rusak gara-gara kena ini ya Hiruk pikuknya ramainya. defense ya. Betul, Speed gitu. betul. Oke deh. Jadi ya semoga nggak tahu deh apakah mungkin kalau misalnya ada lagi streamer yang sebesar Speed atau mungkin lebih besar dari Speed lagi Iya, nggak tahu lah Uno ya, siapa. Uno mungkin Siapa, ada Mas? streamer dari bidang lain kayak katakanlah mungkin gue tahu dia penyanyi kah atau apa Ya, lah gitu ya. atau Doing mungkin something similar Menurut gitu gua kayak. sih Mark Zuckerberg datang ke Indonesia IG Live. Ya kan? Kayaknya Sekalian dia promosi. nggak se-extrovert itu deh. Iya ya. Iya kan? Bisa lah. Atau bahkan meme-nya dia aja Abi mah di dewe yang di bawah itu yang di lantai. Terus siapa dong ya? Kalau gue bilang Casey Neistat juga udah jadul banget. Iya. Siapa lagi ya? Atau enggak yang Beyonce gitu. Kurang Ngapain? masuk ke Ke anak pasar. muda juga. Baru. Ya pokoknya ke Tanah siapapun Abang. lah ya. Beyonce udah pernah ke Mangga 2 konser. Iya, nah mungkin dia napak tilas lagi di sana dan Oh, juga bisa, cari baju untuk konser Kacau sih. World Tour dia. Beyonce Nah, ke seru. Mangga 2. Iya. Hayal banget sih. Iya kan. Nah, tapi ya mungkin kalau misalnya ada lagi yang sebesar seperti juga untuk ya live streaming juga di Indonesia ya siap-siap aja mungkin nanti akan ada banyak influencer dari luar sana yang mencoba peruntungan tuh untuk live stream di sini karena nih dia aja bisa 1 Iya. juta ya gitu. Ya Kita mungkin kita juga berharap semoga Speed jadi awal dari aksi-aksi selanjutnya, aksi live stream dari Iya. konten kreator luar di Indonesia yang tentunya juga ada bawa dampak positif buat Dan please Orang be ready untuk iya. daerah-daerah itu ya Mas. Iya. Untuk menyambut para tokoh dunia inilah bisa kita bilang gitu. yes. Pertanyaan betul. terakhir deh Mas Yansa lagi. Mas Faya, satu aja. Jadi apa sebenarnya provider yang dipakai sama Speed untuk Kenapa? internet yang bisa kencang banget sampai live berjam-jam itu? Gimana? Providernya apa? Providernya. Providernya nggak ketahuan tapi emang dia bawa alat. Jadi akan sebenarnya yang ngeliatin gadgetnya banget tuh Chandra Leo. Heeh. Jadi Chandra Leo ngeliatin, oh dia emang bawa alat buat mastiin streamingnya lancar. Heeh. Jadi ini bukan provider lokal. Bukan, dia Oh, bawa bukan sendiri. ya. Oh, ini katanya juga speed hotspot dari HP gitu. Tethering. Dan itu Tethering. handphone yang dilihat itu dia sambil ngelihat layarnya dia ya, buka YouTube-nya ya. Iya, makanya dia kan dapat feedback dari situ kan. Iya Dia iya, kayak- ngeliat-ngeliat bisa komentar langsung. segala Jadi macam apa yang ya. dia baca tuh sebenarnya apa yang pembaca penontonnya lihat Iya, juga. iya, Jadi seru iya. juga nih. Ini Santai. orang apa ya gitu. Iya, bagus juga Ya terima kasih ya Mas Bro Speed Bang. sudah datang ke sini. Kita tunggu Meramaikan kedatangan ya, kedua meramaikan kalinya. Indonesia selama Betul. beberapa hari, iya. Selama beberapa hari terakhir ini ya. El kecepatan lah. Dia karena dia menikmati gimmick-gimmick dari fans Iya, di Indonesia juga kan, dia pakai baju yang dikasih sama fans gitu, itu Betul. jadi kayak hal yang membuat dia kayak lebih deket sama si fans kan. Oh, iya, iya. Betul. Dan berganti viral di awal-awal minggu Speed nih yang jadi trending di sosial media. Habis itu Pak SBY di Pesta Pora, Iya. habis itu Seru banget Loli. ya. Iya.
Tapi Habis emang itu minggu depan bola lagi. Bola lagi, lagi. benar. Tapi udah ada emang lagi. itulah ya kehidupan di layarnya warga Indonesia. Cepet gitu semuanya tuh serba ya apalagi yang baru lah gitu. Soalnya pengguna internet kita kenceng banget ya. Betul, betul. Baiklah, terima kasih Mas Faya. Mas Faya.